Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya saudara bersama Tuhan kita pasti akan mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekalipun kita masih ada di masa pandemi COVID, tetapi kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Terbukti kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan akan menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Berikan dulu salam senyum kepada kanan kiri saudara. Kita percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami percaya ini bukan karena kehebatan kami, tapi kami terlalu yakin ini semua karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terbukti Engkau memelihara kami sempurna di masa pandemi COVID ini. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di rumah-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kepada kami, memberikan kekuatan, menjaga kami, memproteksi kami dari virus corona, sehingga setiap pujian, sembah, korban syukur kami yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami undang Roh Kudus untuk memenuhi hadirat Tuhan, memenuhi kami di tempat ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita membawa ucapan syukur kita, korban syukur kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, amin.
Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan, sehingga kami dapat beribadah, melayani pada hari ini. Roh Kudus urapi dan pakai semua hamba-Mu, dan kami percaya di pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga hadir bersama dengan kami. Karena firman-Mu sendiri berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Kau ada di tengah-tengah kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dan kami juga mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menjadi penuntun bagi langkah-langkah kami, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah, satu titik dari firman Allah tidak tetap. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh-Mu ya Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami renungkan firman-Mu ya Tuhan siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetap berdiri, mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Kita ucapkan pengakuan iman kita. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkah. Amin. Haleluya. Silakan duduk lagi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dan mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ini adalah peristiwa di mana Daud diurapi menjadi raja. Saya berikan tema pada hari ini adalah untung cuma hati yang dilihat Tuhan. Untung cuma hati yang dilihat Tuhan. Karena kalau Tuhan lihat yang lain, sepertinya saya tidak layak jadi raja Israel. Daud, ya kan? Saya David. Nah, karena penampilan saya mah biasa-biasa aja. Kulit juga nggak putih-putih amat, emang nggak putih. Sawo matang, bahkan kematangan cenderung busuk. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, tetapi untung cuma hati yang dilihat Tuhan. Di tahun keberuntungan ini kita jadi sadar hati itu penting. Hati-hati dengan hati. Karena di depan kita bisa kelihatan baik, tetapi ternyata di dalam hati kita tidak baik. Yang akan dilihat oleh orang kita bisa dilihat baik, tetapi ternyata hati kita tersakiti. Wah, ada lagu yang mengatakan tersakiti toh, yang ada kata tersakiti, ya kan? Nah, jadi hati itu
penting Bapak Ibu Saudara. Maka kita jadi sadar hati itu harus saudara dan saya jaga. Hati itu adalah pusat kehidupan. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tema hari ini untung cuma hati yang dilihat Tuhan. Tetapi ini bukan main-main. Kita harus jaga hati. Karena hati, makanya Daud dipilih jadi raja. Karena kalau bukan hati yang perawakannya tinggi, itu kakak-kakaknya Daud. Yang dari penampilan cocok jadi raja yang kakak-kakaknya Daud. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan, atau katakanlah saya membayangkan, nanti anak-anak muda di sini tahu-tahu ada yang jadi bupati, wah, ada yang jadi wali kota Depok lagi, tidak ada yang mustahil kan? Ada yang jadi presiden juga, tidak ada yang mustahil. Karena yang Tuhan lihat hati. Bukan berarti penampilan kita nggak jaga. Iya kan, bukan berarti penampilan luar atau pakaian kita lusuh, padahal kita bisa setrika, ya kan? Bukan berarti penampilan luar kita tidak jaga, tetapi saudaraku, hati itu penting. Sehingga kita bisa jaga juga badan kita, hidup kita, jaga penampilan kita, omongan kita pun juga kita jaga. Jangan omongan yang melantur, jangan omongan yang ngawur, jangan omongan yang nyablak karena seru mah mantap. Tapi kalau nyablak kemudian nyakitin orang, jangan. Bertobatlah. Jangan pikiran kita jelek, kotor, ngeres lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hati saudara dan saya jaga, maka hidup kita juga pasti mantap. Ya kan, jadi hati itu menentukan kehidupan saudara dan saya. Kalau hati bersih, hidup kita pasti bersih. Kalau hati kita lurus, hidup kita pasti lurus. Kalau hati kita tulus, hidup kita pasti tulus. Kalau hati kita memuliakan Tuhan, pasti hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi tidak ada yang mustahil kan? Nanti kita lihat tahu-tahu anggota keluarga kita atau siapapun yang kita kenal ternyata bisa sukses, atau Bapak Ibu Saudara sukses karena hati yang dijaga, karena hati yang kita persembahkan segenap hati ini hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Untung cuma hati yang dilihat Tuhan, tapi ini bukan main-main. Hati itu penting. Makanya dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Untung cuma hati yang dilihat Tuhan, sehingga Daud terpilih menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Daud benar-benar beruntung karena Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan lihat penampilan Daud mah gak masuk hitungan. Kalau Tuhan lihat dari parasnya, Daud gak masuk hitungan. Dikatakan Daud kemerah-merahan, berarti Daud masih muda. Tetapi Tuhan percayakan Daud karena yang Tuhan lihat hati. Katakan bersama dengan saya, Tuhan lihat hati. Katakan lagi bersama dengan saya, Tuhan lihat hati. Untung Tuhan cuma lihat hati. Coba kalau Tuhan lihat isi dompet kita, pasti malaikat pun juga menangis. Kalau Tuhan lihat kehidupan kita, ya kan? Tapi pastinya kalau hati ini benar, kehidupan kita pasti benar. Kalau hati ini melekat hanya kepada Tuhan, hidup kita pasti melekat kepada Tuhan. Kalau hati ini hanya buat Tuhan, pasti pujian kita, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selanjutnya saya catat seperti ini Bapak Ibu. Karena itu jangan sampai saudara dan saya biarkan hati kita yang pertama baperan, gampang tersinggung, dan gampang kecewa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mau sampai kapan kalau hati saudara dan saya gampang banget tersinggung dan kecewa, baperan? Ia akan belajarlah memiliki kuping yang lebih tebal. Artinya kita dengar, gak langsung kita cerna dalam hati, gak langsung kita taruh di otak. Pikir dulu, kalau orang berkata atau berbuat seperti itu, kita juga latih mata kita. Jangan langsung baperan, jangan langsung gampang tersinggung, jangan langsung gampang kecewa. Karena yang Tuhan lihat hati. Kalau hati baperan, gampang tersinggung dan kecewa, pasti hidup kita maju, mundur, maju, mundur. Pasti hidup kita gak konsisten. Pasti kita gak bisa maju. Pasti kita gak bisa setia. Pasti kita gak bisa bersyukur. Pasti kita gak bisa bersuka cita. Amin. Padahal hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati baperan gak bisa bersuka cita. Hati gampang tersinggung gak bisa bersuka cita. Hati gampang kecewa gak bisa bersuka cita. Karena itu jangan biarkan hati saudara dan saya baperan, gampang tersinggung, gampang kecewa. Kuatkan hatimu. Katakan, Tuhan beserta denganku. Tuhan mengasihiku. Tuhan yang senantiasa menyertaiku. Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Kalau Daud baperan, karena tugas mengembalakan kambing domba itu sebenarnya bukan tugas anak bungsu, bukan tugasnya Daud, tugas anak sulung. Kalau Daud baperan, hatinya pasti nggak sejahtera, hatinya pasti nggak tulus, hatinya pasti nggak sungguh-sungguh melayani, melakukan yang terbaik. Menggembalakan kambing domba pasti dia gak sungguh-sungguh lakukan. Tapi karena dia punya hati yang kuat, karena dia tahu ini kan juga tanggung jawab, ini kan juga merupakan kesempatan untuk melatihku, untuk aku tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Daud dipilih jadi raja. Ini gak main-main Bapak Ibu, dipilih jadi raja. Makanya tadi saya bilang, siapa tahu di antara kita atau keluarga kita ada yang jadi pemimpin nantinya, entah jadi gembala, entah jadi presiden, entah jadi wali kota. Tuhan berikan kepercayaan. Karena itu latihlah hati kita dari saat ini. Jangan baperan, jangan gampang tersinggung, jangan gampang kecewa. Karena hati yang baperan, gampang tersinggung, gampang kecewa, akhirnya kita gak mau lagi ibadah. Akhirnya kita gak mau lagi melayani. Akhirnya kita lihat pendeta, kita benci. Wah, benar-benar cintakah? Tapi ini bukan benci benar-benar cinta, benci dongkol jengkel. Padahal pendeta juga manusia. Bukan hanya rocker juga manusia, tapi pendeta juga manusia, gembala juga manusia, hamba-hamba Tuhan kita satu dengan yang lain kan masih manusia tuh. Mari jangan baperan, jangan gampang tersinggung, jangan gampang kecewa. Yang kedua, saya catat karena itu jangan sampai kita biarkan hati kita dipenuhi kepura-puraan. Pura-pura, di depannya saja baik, tapi di dalam, di luar itu, wah, dia musuh. Ya kan, pura-pura. Kan gak enak kalau pura-pura. Seperti pakai topeng. Emang hidup penuh dengan kepura-puraan itu enak? Gak enak. Hiduplah dengan tulus.
hati saya tulus, saya benar-benar benci dia, saya tulus saya nyatakan saya benci dia. Bukan begitu. Nanti kita belajar bahwa hati juga jangan ada sakit hati, jangan sampai ada akar baik. Ya kan, ngapain sih hati kita ini dipenuhi dengan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang busuk, dipenuhi dengan benci, dendam, sakit hati, akar baik. Jangan. Tapi biarlah hati saudara dan saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita biarkan hati kita dipenuhi kepura-puraan, tapi hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang terus memuliakan Tuhan Yesus, hati yang semakin percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang ketiga, saya catat menjadi keras hati. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita menjadi keras hati, akhirnya buat kita nasihat itu gak penting. Akhirnya buat kita firman Tuhan itu gak penting. Karena buat kita, saya memang seperti ini orangnya, saya udah gak bisa berubah lagi. Gak bisa saya seperti yang firman Tuhan katakan. Jangan keras hati. Saudara dan saya tetap memerlukan firman Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita, untuk membuat saudara dan saya akhirnya bertumbuh, berbuah lebat, dan semakin memuliakan Tuhan Yesus. Jangan keras hati. Lembutkan hati kita, bukan berarti yang laki-laki jadi wanita-wanitaan karena ada kata lembut di situ, bukan. Laki-laki bisa lembut, artinya bisa memaafkan, artinya bisa mengampuni. Nah, wanita memiliki kelembutan, gak main gampar, mantap, gak main memaki orang, gak main bagaimana begitu kan, kata-katanya nyolot, ngotot lagi. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan hati saudara dan saya? Jangan-jangan kita keras hati, sehingga buat kita firman Tuhan yang kita dengar hanya untuk hari Minggu saja. Firman Tuhan itu cukup masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan biar orang lain saja yang bertobat. Kalau perlu cukup didengar, habis itu gak usah lagi dilakukan. Jangan keraskan hati, karena Tuhan melihat hati. Untung Tuhan cuma lihat hati. Coba kalau Tuhan lihat kekayaan saya, wah, saya ini gak ada apa-apa. Kalau Tuhan lihat saya ini bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah biru, tapi setelah dicek darah merah juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan lihat hati, sehingga saya gak boleh keraskan hati. Yang keempat, saya catat menjadi tinggi hati. Jangan biarkan hati saudara menjadi tinggi hati, sombong. Saya udah gak punya apa-apa, sombong lagi. Itu bukan hanya buat orang lain enak, setan pun juga enak lihat kita. Karena kita udah miskin nih, maaf saya maksudnya, udah gak punya apa-apa, sombong lagi. Tapi bukan berarti orang kaya harus sombong. Tapi kayaknya kalau orang kaya pantas aja sih sombong, ya kan? Namanya juga orang kaya, dia punya helikopter, dia punya rumah banyak, dia punya tanah banyak. Tapi firman Tuhan juga tetap mengajak saudara dan saya, siapapun kita, jangan tinggi hati. Jangan biarkan hati kita menjadi tinggi hati, tapi rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan yang mengangkat saudara dan saya, supaya Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya, supaya Tuhan yang tetap menyatakan yang terbaik. Karena kita tidak tinggi hati, kita mau rendahkan diri, kita mau berkata, Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Jangan tinggi hati, jangan biarkan hati saudara dan saya menjadi tinggi hati, tapi jadilah orang yang rendah hati. Sekalipun saudara begitu berilmu, sekalipun saudara begitu berhikmat, sekalipun saudara begitu diurapi dan dipakai Tuhan, diberkati dengan luar biasa, jangan tinggi hati, tapi jadilah orang yang rendah hati.
Amin. Yang kelima, saya catat begini. Karena itu jangan sampai kita biarkan hati kita dipenuhi akar pahit. Dipenuhi oleh akar pahit. Kalau dipenuhi oleh akar pahit, akar dia akhirnya pahitlah hidup kita. Makan apa saja yang sebenarnya lezat tapi gak enak. Kemana saja yang sebenarnya kita bisa nikmati. Ya kan, di rumah juga kita bisa nikmati sebenarnya. Home sweet home, tapi akar pahit sudah menguasai kita. Sehingga hidup ini gak nyaman. Hidup ini gak tenang. Hidup ini hanya penuh dengan kebencian, kekesalan, kekecewaan, dan kejengkelan, kedongkolan. Bagaimana saudara dan saya bisa maju terus kalau kita hanya dipenuhi oleh akar pahit? Tapi biarlah hati kita penuh dengan kasih. Hati kita penuh dengan kasih, sehingga kita mudah mengampuni, melupakan. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita udah ada di tahun yang baru, bulan Februari, ya kan, udah 2 bulan. Yang sudah di tahun 2020, ya udah lupain aja. Yang kemarin lupakan saja segala kekesalan. Tapi mari kasih Allah lah yang terus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai akar pahit yang memenuhi kehidupan kita. Yang keenam, saya catat seperti ini. Hati, jangan sampai kita biarkan hati kita lemah dan tidak berdaya. Kuatkan hati saudara dan saya. Yosua dengar, ketika Tuhan menguatkan dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Daud juga kuatkan hatinya. Dia menguatkan hatinya. Dia tak lemah dan tidak berdaya. Dia tak menyesali diri, kenapa sih saya yang harus menggembalakan kambing domba. Ini kan tugas kakak saya. Dia tak biarkan hatinya lemah dan tidak berdaya. Dia memuji Tuhan. Sebagian besar Mazmur dikarang, ditulis oleh Daud. Mazmur itu kan nyanyian. Berarti Daud senang memuji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan hati saudara dan saya lemah dan tidak berdaya. Tapi ingatlah rencana Tuhan. Ingatlah kasih sayang Tuhan. Ingatlah pengorbanan yang Yesus sudah nyatakan. Ingatlah bahwa saudara dan saya sudah ditebus, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan sampai kita biarkan hati kita lemah dan tidak berdaya. Yang ketujuh, karena itu jangan sampai kita biarkan hati kita bimbang dan penuh keraguan kepada Tuhan. Kita bisa ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Apa yang bisa saudara dan saya banggakan selain Tuhan Yesuslah yang menyertai kita? Apa yang bisa kita ucapkan selain pujian, pengagungan, penyembahan, ucapan syukur yang tidak ada henti-hentinya, sehingga kita mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, tidak mau bimbang dan penuh keraguan kepada Tuhan. Jangan biarkan hati saudara dan saya bimbang. Anak-anak muda, percayalah kepada Tuhan. Optimis. Orang tua saja, ya kan, yang sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, masih optimis. Lihat aja Pak Sugiyawan sama Pak Toto, masih optimis, masih kerja sampai sekarang, masih punya semangat. Ya kan, kemarin saya dengan istri saya, dengan anak-anak, itu menjalani yang saya akhirnya bilang sama istri saya, ini kayaknya jalannya Pak Sugiyawan kalau ke Tambun, ya kan, dan kita lihat ini jalannya udah bagus. Kemudian kita dapat kabar untuk kita telepon Ibu Yaya, iya nih Pak Sugiyawan darahnya lagi naik. Oh gitu, boleh bicara? Oh ya Pak, lihat dulu ya, oh lagi istirahat. Ya sudah, sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya baru menjalani napak tilas perjalanan dari Pak Sugiyawan ke kantor, dan kayaknya jalannya lumayan jauh, bener ya Pak Sugiyawan ya? Nah, ada kota wisata juga kita lewati. Kita tadi mau lewat kota wisata, tapi karena kita lewat situ, ada kota wisata, udah kita lewatin aja jalan itu. Saudara, demi apa? Demi kaudarsi buah hati. Ya kan? Terpaksa aku harus begini. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bimbang dan ragu. Percayalah. Anak-anak muda, kalau kau bimbang dan ragu, kau
engkau benar-benar telah menggadaikan kemudahan. Maksudnya anak-anak muda harusnya kan semangat. Ya kan? Kita orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, sudah mengalami kasih sayang Tuhan. Mari punya hati yang percaya. Jangan biarkan hati saya dan saudara bimbang dan penuh keraguan. Tapi percayalah hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya, maka jagalah hati kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Mengucap syukur. Jangan mengeluh terus. Jangan kok sepertinya gak bisa menerima keadaan. Kalau memang keluarga kita sudah berusaha, anak-anak kita sudah berusaha, orang tua kita sudah berusaha, ya sudah, ucapkan syukur. Kok kita mesti paksa orang lain? Ya kan seakan-akan kita tidak bisa menerima keadaan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Suami mengucap syukur, istri mengucap syukur, keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti keluarga itu keluarga yang berbahagia. Keluarga yang memiliki hati yang melekat hanya kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan apalagi, mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Walaupun misalnya sekarang anak-anak muda belum punya pacar, mengucap syukur saja. Belum punya pekerjaan, mengucap syukur. Belum pekerjaannya belum menghasilkan terlalu banyak, karirnya belum mantap, gak apa-apa mengucap syukur. Bukan berarti kita diam saja, kita tetap beri yang terbaik. Kita tetap lakukan yang terbaik. Kita mengucap syukur di dalam kepada Tuhan di dalam segala hal, sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Itu artinya kita jaga hati. Yang kedua, jaga hati kita dengan bersukacita di dalam Tuhan. Bangun pagi bersukacita. Ada makanan bersukacita. Ada makanan tetap bersukacita. Tetap mengucap syukur. Walaupun keadaan kondisinya mungkin memburuk, bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita mudah mengucap syukur, bersukacita, saya yakin hati kita kuat. Hati kita hati yang teguh di dalam Tuhan. Hati yang penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Yang ketiga saya catat, melekat hanya kepada Tuhan. Melekatlah hanya kepada Tuhan. Penuhi hati saudara dan saya dengan firman Tuhan. Penuhi hati saudara dan saya dengan pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan. Saya senang dengar putri kami, Devni, kalau di kamar mandi nyanyi lagu rohani. Jadi kami biarkan aja lama-lama di kamar mandi. Mau satu album pun juga gak apa-apa. Kecuali kalau memang waktunya udah mepet, baru kita bilang kakak cepat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terbiasa nyanyi di kamar mandi, nyanyilah. Kalau kita terbiasa nyanyi saat kita sedang bekerja, bersenandung memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Melekatlah hanya kepada Tuhan. Maka saudara dan saya menjaga hati ini. Amin. Dan Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Apa sih yang jadi pergumulan dan tantangan kita? Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kalau Daud tahu, dan kalau Daud tahu pun juga sepertinya gak jadi masalah kalau dia tidak masuk hitungan. Tetapi ternyata Tuhan bela dia. Samuel berkata, sebelumnya Tuhan berkata, semua itu tidak akan kupilih jadi raja. Kakak-kakaknya Daud. Samuel akhirnya tahu, pasti ada lagi anaknya Isai. Kemudian dipanggillah Daud. Isai berkata, ada, sedang mengembalakan kambing domba, panggil dia. Karena kalau dia tidak ada, kita tidak akan makan. Kalau saya jadi Daud saat itu, saya nggak mau datang, biarin aja, nggak makan kan, biar lapar terus. Nah, tapi ternyata Daud nggak begitu. Daud datang, dan begitu Samuel menjumpai Daud, melihat Daud, datanglah firman Tuhan, inilah orang yang akan kau urapi menjadi raja. Saudaraku, karena Daud melekat hanya kepada Tuhan,
Karena Daud benar-benar bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Waktu dia lawan Goliat, akhirnya kita makin sadar. Dengan nama Tuhan aku mendatangi engkau. Engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lebih. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga kuserahkan hidupmu kepada binatang buas. Artinya Daud mengarahkan, berani menyatakan iman, berani melawan Goliat. Dan dia menaklukkan Goliat hanya dengan kata pel. Saudaraku, ini kan orang yang melekat hanya kepada Tuhan. Orang yang percaya, beriman dan melangkah. Karena semua saat itu di Israel takut dengan Goliat. Tapi Daud tidak. Daud hadapi Goliat dengan iman kepada Tuhan. Daud melekat hanya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya melekat hanya kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kita akan melihat berkat Tuhan yang sungguh sangat dahsyat. Kita melihat kuasa Tuhan. Kita melihat campur tangan Tuhan. Kita mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Melekatlah hanya kepada Tuhan. Dan pada penutup saya catat seperti ini. Untung cuma hati yang dilihat Tuhan, sehingga Daud terpilih menjadi Raja Israel, menggantikan Saul. Daud benar-benar sangat beruntung karena hati yang dilihat oleh Tuhan. Tapi hati itu sungguh sangat penting. Karena itu serahkan segenap, serahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Serahkan hati saudara dan saya sepenuhnya. Serahkan segenap hati ini hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita pasti akan menjadi orang-orang yang benar-benar sangat beruntung. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Sehingga saudara dan saya, mari selidiki hati kita. Apakah benar selama ini kita memuliakan Tuhan? Apakah benar selama ini kita hanya meninggikan Tuhan? Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Hati kita penuh dengan sukacita. Dan kita juga mau persiapkan untuk menerima perjamuan suci. Tubuh Kristus telah terpecah, darah Kristus telah tercurah. Siapkan roti dan anggur buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan sama-sama kita menikmati perjamuan suci. Pada hari ini kita bersyukur, kita bersukacita hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuhmu menyelamatkanku. Amin. Dari semua saya undang pelayan perjamuan suci. Untuk dosamu, darahmu tercurah. Terima kasih melepaskanku. Haleluya. Dari semua kuasa kegelapan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita
Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Yesuslah yang telah mati berkorban bagi kami. Yesuslah yang telah mencurahkan darahnya menebus kehidupan kami. Yesuslah yang telah menyatakan yang terbaik. Yesuslah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami semakin bersyukur, kami semakin bersuka cita. Dan saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan kehidupan kami. Roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit saat ini sembuh, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah diberikan penghiburan, yang terbelenggu Tuhanlah yang melepaskan, memerdekakannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan suci pada hari ini, dan siapapun yang menyaksikan ibadah raya dalam pada hari ini Tuhan, menerima tubuh dan darah-Mu dan mengalami jamahan-Mu, mengalami lawakan-Mu, mengalami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terimalah tubuh dan darahnya. Kita bersyukur, kita bersuka cita, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik. Ku terima kasih-Mu. Amin. Haleluya. Pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika saudara percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga, kami bersuka cita, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui,
dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala bentuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus sudah terpecah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saatnya di tangan kanan kita pegang cawan perjanjian. Kita bersyukur karena darahnya yang telah tertumpah. Yesus Kristus setia sampai akhir. Yesus Kristus setia sampai selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat cawan perjanjian di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus telah tertumpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Glory bagimu Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya.
mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami serahkan hati ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidup kami ada pujian, ada penyembahan, ada puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala keadaan, di dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, dan kami mau melekat hanya kepada Allah, melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau hati kami baperan. Kami tidak mau hati kami gampang sekali kecewa, gampang tersinggung, hati yang tersakiti, hati yang terluka. Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga firman Tuhanlah yang selalu kami dengar dan kami renungkan. Tuhanlah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sedang berdoa. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian kecapelan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Tidak dilakukan di depan, tapi sesudah selesai ibadah ada di belakang sudah disiapkan. Dan Bapak Ibu yang di rumah sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, yang merasa terbeban, ada nomor rekening Go Depok nanti di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit pengumuman ya. Ini berkaitan dengan gereja kita minggu lalu berulang tahun yang kedua. Ya, kita semua kan diminta untuk kirim video ya. Video apa?
ucapan selamat. Nah, jadi video ucapan selamat itu ya selain untuk memeriahkan ulang tahun gereja kita yang kita tidak bisa rayakan secara offline. Nah, kita akan memberikan sedikit apresiasi bagi yang videonya paling kreatif. Ini penilaiannya paling kreatif. Yang pertama, ada beberapa yang hampir sama nilainya gitu ya, tapi paling cepat kirim juga dan nggak perlu ditagih. Ya, akhirnya setelah kita melihat dan menilai, menimbang dan memutuskan bahwa keluarga pendeta David juara 1 enggak. Ya, kita dari juara 3 ya. Ada yang nilainya sama ya, tapi karena yang sebenarnya yang satu kreatif, lucu, yang satu karena memang mesti ditagih dulu baru dikirim. Padahal sebenarnya kalau nggak ditagih, sebenarnya bisa juara lebih tinggi lagi. Ya, untuk juara 3 ada 2 keluarga. Enggak ada orangnya. Yang pertama itu keluarga Pak Ridwan Simanjuntak. Halo Pak Ridwan. Hadiahnya di rumah saya ya. Yang kedua, juara 3 yang kedua adalah dari keluarga Pak Losando Jadi coba tolong Pak Gembala lihat siapa yang paling duluan angkat tangan ya. Pak Gembala nggak boleh ikut angkat tangan. Coba lihat ya. Apa? Wah Pak Jerry langsung buka handphone ya. Pak Jerry hadiahnya udah paling banyak, jangan diambil aja. Apa? Tema khotbah dan ayatnya. Ini susah.
khotbah. Temanya aja ya Pak ya? Atau pakai ayatnya? Pakai ayat. Oh pakai ayatnya. Tema khotbah pada hari ulang tahun gereja dan ayatnya. Ya. Nyanyi susah ya. Oke, tema khotbahnya saja deh, nggak usah ayatnya. Ayo, tema khotbah minggu lalu. Tema khotbah minggu lalu. Wah, nonton nih. Jangan-jangan nonton yang lain. Ayo. Devi nggak tahu. Waduh. Ayo. Tema khotbah minggu lalu. Satu. Dua. Buka handphone nih. Tiga. Empat. Berita. Apa berita? Benar-benar beruntung. Oh, buat Bapak udah berhadiah juga. Biaya, silakan biaya. Ayo. Kebagian kan ya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Siap ya, selamat ulang tahun kepada gereja kita yang ke-8 dan buat kita semua. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di tempat ini kita kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembali lagi ke Mas Sugio. Haleluya. Selamat untuk jangan dilihat dari hadiahnya, Oh, tahu tapi sukacitanya. Amin. Dan satu lagi jangan lupa bagi-bagi. Oke, mari kita bagi. Nyanyi derapnya aja. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku persembahkan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh beribadah kembali ya Bapak dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami masing-masing Bapak. Kami percaya kita tidak lihat sedikit atau banyak yang beribadah, tapi 2-3 orang berkumpul di situ hadir Roh Kudus seperti firman yang melihat hati agar kita jangan sombong, iri hati, dengki. Biarlah kita tetap menyembah pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini begitu menyejukkan hati kami dalam masa pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau kami berdoa Bapa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Curekati. Kira Kau berkati Bapak dengan berlipat-lipat ganda. Berkati keluarga, istri dan kedua anaknya Bapak. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya Bapak. Biar keluarga ini selalu ada pagar perlindungan dari Engkau ya Bapak. Roh Kudus naungi keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat yang akan memberi persembahan nanti sesudah ibadah Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Bapak. Kiranya Engkau selalu lindungi bangsa kami, lewati segala penyakit pandemi ini Bapak dari COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menaungi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Saya berdoa juga untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak dan jajarannya semua Bapak. Kiranya Kau lindungi Bapak, Kau berkati Bapak agar negara ini lebih maju, lebih sukses lagi Bapak.
Kami percaya Tuhan Yesus, biar jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga Bapak. Lindungi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa juga untuk kota kami ya Bapak, kota Depok. Kiranya Kau berkati kota Depok dengan berkat-berkat berlipat kali ganda Bapak. Kau berkati wali kota serta wakilnya Bapak, serta jajarannya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapak. Kiranya setiap pimpinan takut akan Engkau ya Bapak, hingga menjadi kota kami, kota tercinta ini terbebas dari segala hal macam bahaya, korupsi dan apapun juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kau juga tolong Bapak di tempat ibadah ini ya Tuhan. Kiranya tetangga kami depan belakang kanan kiri Tuhan Yesus Kau berkati Bapak, karena Dia yang selalu mendukung dalam ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja yang ada hari ini, yang bukan ada ibadah Bapak, atau ibadah di rumah, ibadah online Bapak. Kau berkati semua Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam surga. Terpuji-pujilah nama Engkau Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ikat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sekarang kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon semoga Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semuanya itu hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Kami juga berdoa buat saudari kami Amanda. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Amanda sudah sembuh pulih karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Berkati juga Tuhan keluarganya semua. Berkati apapun yang Amanda lakukan, Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendaknya yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru dan damai sejahtera dari Roh Kudus
menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga punya Allah yang hebat. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Glory bagi berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Beri senyum.